لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا أرقت لذكر الباني والعالم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Hadirin hadirat yang berbahagia, sebelum kita teruskan pembacaan kitab Fathul Gharib, bolehlah saya ingatkan bahwa kalau orang itu tidak boleh melalui orang yang lagi sholat, nyebrangin orang yang lagi sholat. Ini lagi sholat begini, apa tuh batasannya? Kalau ada batasan boleh, ya. Kalau ada batasan gini di depannya nggak masalah sudah. Sekarang kalau tidak ada batasan, apa batasannya tuh di depan kita? Batasannya adalah tempat sujud kita. Luar dari itu kalau dia ini jangan dilanggar, jangan diginikan sama Anda. Kalau dia ke sini, kalau kita pasang, oke lah kita pasang misalnya sajadah, lewati sajadah kita larang. Nabi bilang lebih baik berhenti 40 tahun daripada ngelewatin yang sholat. Nah, batasannya mana? Tempat sujud kita, lebihin sedikit dah, 3 hasta kurang lebih. Setelah di sana nggak apa-apa, kalau memang semuanya, nanti kalau orang sholat di sana kita nggak boleh lembah kalau di sini. Tidak, ya batasannya itu. Antara sop, 2 sop itu batasannya. Jadi kalau ada orang lewat di sebelah sini, kita jangan marah dan jangan ditegur. Kecuali kalau ente lagi sholat begini, Bang Ajis, orang lewat sini, itu yang boleh gitu kan. Ya. Jelas hadirin? Gitu kalau kata ulama, bukan kata saya. Ya. Kebetulan waktu kita berhenti di kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah. Maka kita teruskan sekarang pembacaan kitab fikih Fathul Gharib, yang urusannya adalah urusan soal najis. Kecil memang, tapi orang lebih paham duit daripada najis, saudara-saudara ya. Padahal ini bahaya kalau kita nggak ngerti, sebab sholat jadi kacau nanti ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid dharain amin. Fi fasl fi bayanin najasati wa izalatiha ila an qala wala yu'fa an syai'in minan najasati illa al-yasira minad dami wal qayhi fayu'fa anhuma fi thawbin aw badanin wa tasihhu salatu ma'ahuma. Dengarkan baik-baik ya. Tidak dimaafkan sesuatu daripada najis-najis itu kecuali yang sedikit. Ini najis, tapi dimaafkan nih, yang sedikit, yaitu daripada darah dan nanah. Darah, nanah
itu dimaafkan ente bawa sholat. Tapi darah dan nanah ente sendiri. Darah dan nanah ente sendiri. Misalnya lutut kita bisul, lagi sholat pecah, kan keluar darah dan nanah, itu dimaafkan. Ya, tapi kalau bisul di sini, di atas ini nih, keluar darah ke bawah, maaf sih. Tapi kalau umpamanya, maaf, bisulnya di paha, darahnya ke dada, nggak dimaafin. Sebab nggak masuk akal dari sini ke kemari. Berarti nggak ada penjagaan sama sekali. Itu yang turun ke bawah, itulah yang dimaafkan daripada darah dan nanah. Darah dan nanah Anda sendiri. Biarin banyak juga dimaafkan. Ya, di mana dimaafkannya? Di baju dan di badan. Berarti kalau di sejadah dimaafin nggak? Nggak dimaafin. Di baju kita dan di badan kita. Tapi kalau adanya di sejadah nggak dimaafin. Nah, udah keluar itu, ya. Jadi yang dimaafkan di baju dan sejadah, karena nggak mungkin itu kita kita bisa menjaganya di luar kemampuan kita. Apalagi yang lagi ada luka, habis operasi, ya, atau orang yang ambeien, ya, dimaafkan. Kecuali terlalu banyak sekali ya, kita juga nggak enak, ya. Nah, gitu. Ya. Nah, itu dimaafin tuh, ya. Yang lain-lain enggak. Kalau sedikit kencing enggak dimaafin. Kalau sedikitnya itu bisa kelihatan masih enggak dimaafin. Udah ada dulu di bab najis tuh. Ya, misalnya kita kecipratan. Nah, kecipratan misalnya sedikit sekali, ya. Kuda kita lagi mau jalan Jumat ada kuda kencing misalnya. Kecipratan. Kalau cuman dilihat kecil enggak kelihatan sama mata yang normal, enggak kelihatan, dimaafkan. Tapi kalau di beberapa titik itu cipratan, seandainya disatuin tuh titik, jadi segede duit 100-an gitu, Pak, nggak bisa, tetap harus dicuci. Ya, yang sedikit sekali dari najis memang dimaafkan. Kalau ini sudah jelas memang najis dia, ya, darah dan nanah. Najis kan banyak tuh, darah, nanah, muntah, ya, kotoran manusia, kotoran binatang, bangke, ya. Itu kan najis-najis semua tuh, ya. Khamar, ya. Baik. Wa illa ma ai syai'un la nafsalahu sa'ilah kadubabin wa namlin, atau binatang-binatang yang kalau kita potong darahnya nggak ngalir. Seperti apa? Lalat atau apa namanya, nyamuk keluar darah, ya, tapi nggak apa-apa, nyamuk termasuk, ya, nyamuk, kemudian semut kan nggak keluar darah tuh. Kalau jatuh di air dengan sendirinya dia jatuh mati, ya, dengan catatan tidak banyak, itu dimaafkan. Tapi jangan sampai ente yang taruh. Ini lalat mati, masukin, nggak boleh gitu, ya, nggak ada kerjaan lagi tuh orang, lalat dimasukin, ya. Tentunya ini di air sedikit, ya, di air sedikit, jadi yang kurang 2 gula, yang kurang dari 1/4 siku dalamnya, lebarnya, dan tingginya, ya, tinggi, lebar, ukuran kubus pokoknya, sisi kali sisi kali sisi, panjang kali lebar kali tinggi, sama tuh, ya, 1 siku seperempat, itu 2 gula. Nah, kalau kurang dari itu, nah itu yang bisa jadi najis. Udah dibahas sebelumnya di bab kita tuh, di bab air dulu, ya. Gala idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunaddisu. Lalat, ya. Kemudian tawon tuh, ya. Orang Sunda bilang bang bara apa, Bang? Yang lubangin kayu. Apa namanya tuh? Bukan rayap kecil, rayap kecil, rayap termasuk. Oh ya, kumbang, nah, ya, kumbang merana tuh, ini buat masukin ke yang suka masuk ke bikin sarang di bambu tuh. Ya. Itu termasuk barang-barang yang tidak dibuka nggak ngucur darahnya, ya. Nah, itu nggak menajiskan kalau dia masuk sendiri dan mati.
dengan catatan tidak rusak airnya. Kalau rusak airnya tetap menajiskannya. Kalau sampai rusak tetap jadi bau dan segala macam, tetap dia menajiskan. Cuma kalau semut atau seperti tadi ya, semut, lalat enggak apa-apa. Bahkan lalat itu katanya kalau kecemplung dia mati, tapi lalatnya itu masih sebelah yang nyemplung, suruh dicemplungin semua. Suruh dicelupin, angkat, buang. Sebab lalat itu sayap sebelahnya racun, sayap sebelahnya obat. Jadi obatnya dia sendiri, jadi dia ngobatin diri. Makanya lalat, ente kalian lihat, diam, dia gini-giniin kan. Nah, dia nggak sakit, dia sih, kita yang sakit gara-gara dia. Tapi dia punya itu, ya. Sebelahnya racun katanya, sebelahnya obatnya. Makanya sudah dicelupin kan, ya, celupin. Cuman kan kita nggak tega gitu ya, makanya. Nah, cuman begitu nggak apa-apa tuh. Jadi kalau ada orang gitu-gitu, ya, anak lupa itu benar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kalam ulama lupa, ya. Nah, itu dicelupin. Sebab sebelahnya racun, sebelahnya adalah obat. Allah kasih begitu. Ya. Nah, jadi ini yang dimaafin ya. Yang lain-lain nggak dimaafin nih, kecuali tadi binatang yang nggak, kalau dipotes nggak keluar mengucur darahnya, ya, seperti di sini contohkan lalat dan semut. Kalau masuk ke dalam air mati sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau ente sudah mati ente masukkan, itu menajiskan. Sama dengan najis mutawassithah sudah, ya. Kalau airnya sedikit. Wa fi ba'dhin nusakhi, di sebagian kitab dikatakan idza mata fil ina. Ini tadi idza waqa'a, ya, kalau jatuh. Kalau yang satu lagi dia ibarat satu lagi kalau mati di dalam bejana atau tempat air itu sendiri. Wa afhama qauluhu waqa'a ay bi nafsihi annahu law turiha ma la nafsalahu sa'ilah fil ma'i darra. Jadi kalau dia jatuh sendiri mati nggak ada urusan, tapi kalau kita taruh dia mati, udah mati kita taruh, ya itu merusak, ya, merusak air. Wa huwa ma jazama bihi ar-Rafi'i fi syarh al-Shaghir wa lam yata'arrad li hadhihi al-mas'alah fil Kabir. Kita liwatin aja itu, ya. Wa idza kathurat maitatu ma la nafsa lahu sa'ilah wa ghayyarat ma waqa'at fihi najasathu. Tadi beliau katakan yang dimaafkan najis yang tidak darahnya mengalir kalau kita potes, ya, itu kalau tidak merusak. Tapi kalau dia banyak atau sedikit tapi merusak, tetap hukumnya najis, air yang kena, bangkai lalat ataupun bangkai semut. Kalau jadi bau lalat, bau rusak warnanya dan segala macam, itu tetap najis, buang, ya. Wa idza nasha'at hadhil maitatu fil ma'i kadudi khallin wa fakihatin, apabila bangkai ini terbentuk dari air itu sendiri. Cuka suka ada uletnya tuh, ulet cuka. Karena cuka kan dari tumbuh-tumbuhan. Ada tuh kalau ulet cuka kaum, bukan cuka, kalau cuka ini nggak bisa hidup dia. Kalau cuka kimia. Kalau cuka kaung itu atau cuka-cuka yang dibikin dari buah-buahan misalnya, nah itu suka ada uletnya. Atau ulet daripada buah-buahan. Nah, najis nggak cukanya? Najis nggak buahnya? Kagak najis walaupun mati. Kalau perlu ente makan kalau suka. Ya. Ya kalau suka silakan makan. Orang belatung itu tidak haram, ya. Ada orang yang makan belatung tuh. Ya. Dibikin paisan belatung, ya, ada Bang Ajis ada. Ya. Kadu di khallin wa fakihat, lalatnya cacingnya cuka atau belatungnya buah-buahan, lam tunajjishu qat'an, itu tidak menajiskan itu buah, tidak menajiskan itu cuka, ya. Wa yustatna ma dzukira huna masailu madhkuratun fil mabsutat sabaga ba'daha fi kitabit taharah. Banyak lagi yang lain-lain enggak disebut sama dia karena ini kitab hanya singkat, secara singkat saja. Sebagian sudah kita baca di bab air, ya. Nah, air itu kalau begini hukumnya begini, kalau tercampur
nggak banyak campurannya atau campurannya najis tidak najis. Nah, gimana? Kalau campurannya najis bagaimana? Kalau campurannya tidak najis bagaimana? Kalau kurang dari 2 gullah bagaimana? Kalau lebih dari 2 gullah bagaimana? Itu sudah ada di sana. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Ulat sagu. Ulat sagu tuh di dalam sagunya. Enggak. Ya, itu termasuk kayak ulat buah ya. Kayak ulat buah, tapi kalau hidup ente jangan makan, buang, ya. Dikhawatirkan nanti makan di sini berkembang biak di sini, keluar dari sini nanti. Lah kalau hidup ya kita buang. Kalau yang kita tidak tahu, bismillah nggak masalah, ya. Kalau kita tahu kita buang. Walaupun itu di dalam korma, biasanya ke dalam korma kan kalau rusak ada itu ya kan, nah, buka buang, ya. Dalam beras ya ada kutu-kutu tuh, ya. Baik. Kita lanjutkan. Wal hayawanu kulluhu tahirun illal kalba wal khinzir. Semua binatang suci. Suci. Ya. Kecuali anjing dan babi. Kecuali anjing dan apa nih? Onggor. Kecuali anjing dan babi. Kambing suci, sapi suci, ya. Ular suci. Ular suci, ya. Harimau, ya. Suci, tidak menajiskan. Kalau kita pegang jadi najis, enggak, ya. Tapi jangan dimakan daging, enggak boleh memang, ya. Yang bercaling-caling itu. Tapi tidak najis seperti babi, ya. Dihukumkannya. Baik. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadima. Jadi anjing babi enggak ada maaf dari itu, najis. Wallah lagi, ya. Cara nyucinya sendiri. Dan keturunan dari keduanya atau silang. Keturunan anjing kawin sama kambing, keluar kambing, babi itu hukumnya. Ya. Kambing kawin sama babi, keluar kambing, babi itu hukumnya. Jadi yang antara dia silang dengan binatang lain, tetap hukumnya adalah najis. Dihukumkan aslinya. Ya. Jadi anak dari keduanya tuh dengan hayawan lain, tetap hukumnya adalah najis mughalladhah. Jadi jangan begini, misal ya, ada anjing kawin dengan kambing, keluarnya kambing. Oh kan bib, ini kambing bib, nggak bisa, karena bapaknya anjing. Nah saudara, salah satu tanda kezaliman pemimpin kalau binatang sudah kawin dengan lain jenisnya. Ayam kawin sama bebek, anjing kawin sama sapi misalnya, ya. Kuda kawin sama kerbau. Itu tanda-tanda zalimnya para pemimpin. Ya, sebagian ulama mengatakan demikian. Wallahu alam, sekarang udah ada apa belum? Wallahu alam, ya. Gala, ada pertanyaan sampai sini? Tentang najis nih? Anjing babi? Ada. Baik. Kita terusin. Wal maitatu kulluha najisatun illa samaka wal jarada wal adami. Demikian pula bangke. Bangke semua, kalau bangke itu najis. Kecuali bangke ikan sama belalang. Nah, itu boleh dimakan ikan sama belalang. Kalau di sini jarang yang makan belalangnya. Kalau di negeri Arab itu ada belalang, itu diambil. Tapi dibuang dulu kepalanya sama yang kotorannya. Jadi badannya aja. Gurih rasanya saudara-saudara. Cuman kita nggak tegal, ya. Kayak makan kupu-kupu soalnya saudara, ya. Jadi bangkai semua nggak boleh, haram. Hatta bangkai kambing, kecuali bangkai belalang dari binatang dan bangkai ikan. Demikian pula manusia. Nah, manusia juga bangkainya tidak najis, ya. Wal adami, ya. Wa fi ba'dhin nusakhi wa ibnu adam. Ai maitatu kullu minha fa innaha tahirah. Jadi bangkai ikan, bangkai belalang, bangkai orang itu
hukumnya suci. Ya, bangkai orang jangan dimakan, ya. Dikubur, ya. Wa yusana. Pindah lagi nih. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Nih speaker kekenyangan nih Bang Ajeng. Bang Ajeng. Bunyi ngung. Bisa dikecilin dikit nggak? Ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, pada pintar semua, masya Allah ya. Pada ngerti semua, alhamdulillah. Memang masih nggak ada apa-apanya ini kan, cuma keterangan aja. Nah, sekarang masalahnya lain. Bagaimana cara nyucinya nih kalau kena najis ini? Kalau kena pipis misalnya, kalau kena kotoran manusia, kena kotoran binatang, kena anjing, kena babi, gimana nyuci? Lain-lain, ya. Karena najis itu ada najis mughalladhah, mutawassithah, mukhaffafah. Najis berat, najis sedang, najis ringan. Ya. Nah, najis ringan tinggal hampir jarang sekarang ya. Itu anak laki-laki, perempuan tidak masuk, yang umurnya kurang dari 2 tahun tidak minum kecuali susu dan makan hanya untuk apa namanya? Kalau masukin di bibir itu apa namanya? Ya Allah, nasi tanah. Dalam bahasa Arab talgim ya, talgim untuk bil barokah ya. Nah, jadi makannya cuma susu doangan. Nah, kalau susu biasa, susu sapi benar nggak apa-apa. Tapi kalau susu kaleng nggak bisa. Susu kaleng udah masuk segala macam. Udah ada vitamin ini, vitamin ini, nggak bisa tuh yang susu kaleng. Ini anak lelaki yang umurnya kurang 2 tahun, kalau kencing dia najisnya mukhaffafah. Tapi dengan catatan nyusu ibu saja atau nyusu sapi saja. Cukup disiram begitu airnya. Misalnya najisnya segini, kita ciprotin sama air gini, lebihin sedikit, udah suci. Najis anak perempuan tidak seperti najis orang biasa. Itu khusus anak laki-laki yang kurang dari 2 tahun. Kalau kagak ngerti, mendingan anggap najis biasa aja udah. Kalau kagak ngerti, mendingan anggap najis biasa kalau kita udah paham. Baik. Qala wa yughsalul ina'u min wulughil kalbi wal khinziri sab'a marrat. Harus dicuci bejana atau tempat, ember, panci yang dijilat oleh anjing, babi, ya, atau tidak dijilat oleh anjing, babi juga, babinya basah, ini basah, nah, kena itu, ya, kulitnya basah. Yang dikenain inian basah, kena najis tuh, ya. Nah, walaupun bukan mulutnya, ya. Ada sebagian cuma mulutnya aja, enggak semuanya, ya. Kotorannya apa lagi? Nah. Tapi kalau kering dengan kering suci. Anjing, tangan kita kering, lucu nih anjing, kita pegang, oh lucu bener nih anjing, misalnya, nggak apa-apa. Kalau nggak dijilat, ya. Babi. Lucu nih babi misalnya, ente gini-giniin juga misalnya babi, ya, nggak apa-apa asal kering. Tapi kalau ente basah atau dia yang basah ente kering, jadi najis mughalladhah. Kalau kering dengan kering, al jaffu bil jaffi tahirun bila khilafi, kata ulama. Kering dengan kering tahir, nggak ada hilaf. Tapi kalau salah satu pihak basah, najis. Hati-hati tuh. Makanya nggak usah pakai pelihara anjing dah, bahaya ya. Yang pelihara anjing, apalagi babi ya. Sekarang babi ada yang pelihara, ada babi lucu kecil gitu, ya. Babi-babian namanya. Ya. Baik. Jadi benda yang terkena jilatan anjing atau jilatan babi harus dicuci dengan air 7 siraman. 7 siraman. Salah satu daripadanya ihdahunna mashubatan biturab. Salah satu dari 7 itu sekali pakai air tanah. Diselidiki, kenapa tuh? Ternyata tanah itu bisa ngancurin kuman-kuman daripada anjing dan babi. Ada kumannya tuh mulutnya. Rabies ya. Jadi salah satu dicuci dengan, jadi misalnya nih 7, kalau mau pakai yang tanah
ente jangan jadikan di akhir, jangan, nanti kotor. Ya. Misalnya nih yang kena nih tangan. Yang pertama kalau mau, atau 1 air putih, 2 air putih, 3 baru air tanah. 4, 5, 6, 7 air putih lagi. Kan bersih jadinya. Tapi kalau yang terakhir tanah kan kayak tanah tangan kita misalnya, atau ember kita dan seterusnya. Ya. Nah itu kalau airnya bukan air bertanah. Kalau air lagi banjir kayak di Susah banjir kan udah ada tanahnya tuh, nggak usah pakai tanah lagi itu sih, udah 7 kali selesai. Ya, atau najisnya di tanah, nggak perlu ditanahin lagi, ngapain nanti tanahin? Siram aja 7 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau mau digemburin sedikit tanahnya biar kena, siram, selesai. Dengan catatan kalau ada bentuknya, ilangin dulu bentuknya. Kalau ada bentuknya tuh, misalnya maaf kotoran anjing, kotoran babi ada bentuknya kan, ilangin dulu baru cuci. Kalau ente cuci bentuknya masih ada, nggak dihitung sampai hilang bentuk itu 1 baru dihitung. Misalnya nih, ini ada kotoran nih di sini, siram sama kita, 1 masih ada, 2 masih ada, 3 belum dihitung. Sampai udah nggak ada, kosong, nggak kelihatan, nah itu baru 1 dihitungnya. Ya. Jadi satunya dimulai setelah tidak ada bentuknya. Baik. Galama idna mujrab. At-tahur ya'ummul mahallal mutanajjis. Jadi harus mencakup semua tuh yang ada najisnya kena air, kena tanah tuh, ya. Kena tanah. Yang pakai tanah tadi. Fa in kana al-mutanajjis bima dzukira fi ma'in jarin kadirin, kalau umpamanya tuh kotoran babi atau kotoran anjing itu adanya di air jalan dan sudah mengandung tanah, banjir gitu, kafa mururu sab'ah jarayat. Kita giniin aja nih, misalnya ini kotoran, ini air jalan nih, banjir, udah ada tanahnya, airnya kotor, mengandung kelihatan tanah, giniin aja tuh, 2, 3, 4, 5. Selama masih ada nggak boleh, mesti hilang dulu. Baru setelah itu hitung 1, 2, 3. Kenapa begini? Supaya 7 kali laluan, 7 kali lewat itu air ke dia. Kalau memang adanya di got, ya. Tapi siapa yang mau bersihin got nih? Jazakumullah khair, ulama luar biasa, ya. Kafa bi murur sab'a darajat alaihi bila ta'fir, enggak perlu pakai air lagi. Ana bilang tadi kalau memang airnya sudah mengandung tanah, enggak usah pakai tanah lagi, ya. Wa idza lam tazal ainun najasati al-kalbiyah illa bisittin masalan, kalau tuh kotoran anjing atau kotoran babi 6 kali nggak bisa hilang juga, kelihatan masih, usibat kulluha ghaslatun waidah. 6 itu nggak dihitung 6, dihitungnya 1. Misalnya 1, 2 masih ada, 3 nggak ada, 4 masih ada, 5 masih ada, ya. 6 baru hilang, berarti 1. Berarti 1. Tinggal berapa lagi? 6 lagi, ya. Tinggal 6 lagi, ya. Wal ardu turabiyah la yajibu at-turab fiha 'alal asah. Mugabil asah wajib juga. Kata beliau, kalau kotoran itu adanya di tanah yang di tanah, nggak usah pakai tanah lagi salah satu, karena dia udah mengandung tanah. Tapi kalau memang mau pas, kerok aja dikit, ya, keluarkan tanahnya, ya. Wa yusalu sairu ay bagin najasati marratan wahidah. Semua najis cukup 1 kali dicuci, tapi yang tidak berbentuk hukmiyah. Kalau yang berbentuk harus hilang bentuk dulu, ya. Nggak bisa bentuk, baunya, ya, rasanya harus hilang, udah liwat tuh, ya. Wa bi ba'dun nusuhi marrah ta'ati alaihi. Jadi air bukan najisnya dimasukin, bukan, air disiramin ke ke najis tersebut. Sekali cukup. Kalau kemudian misal kencing kan kelihatan, kalau kencing siram sudah selesai, nggak ada, bismillah, ya. Tapi bagusnya 3 kali, afdolnya 3 kali, jangan sekali, ya. Nyuci najis afdolnya 3 kali, lebih puas kita, ya. Walaupun sekali boleh,
Kecuali yang ada bentuk. Kalau ada bentuk nggak bisa. Sama kayak tadi tuh. Dianggap satu kalau udah hilang bentuknya. Kalau masih ada bentuk tetap masih belum dianggap satu. Ya. Nah, ini sudah nih urusan najis nih, nyuci najis. Ada pertanyaan nggak? Kotoran anjing atau babi berarti kan mesti 7 kali juga, Bro. Iya, sama. Nggak bisa seperti biasa. 7 kali kotorannya. Apalagi kotorannya. Orang ludahnya aja begitu, apalagi kotorannya. Sama badannya juga kalau basah ya nggak bisa sama najis. Ya. Nggak apa-apa, asal air, bentuknya air. Kan air mineral itu sifatnya tidak terus namanya. Itu air mineral di botol. Kalau ente taruh di ember, air apa? Air ember. Di gelas, air gelas. Nah, kalau namanya gitu itu suci dan mensucikan, enggak nama teman. Tapi kalau kopi misalnya, di ember kopi, di gelas kopi, di panci kopi, itu nggak bisa dipakai. Kalau air mineral kayak itu air biasa, cuma nama doangan air mineral. Ya jenis airnya aja tuh, air mineral tuh air yang sudah bersihin atau air yang dari gunung. Wallahu alam, kita nggak tahu deh tuh. Nggak usah pakai niat, itu ngebersihin nggak pakai niat. Ya. Udah jelas ente ngebersihin itu pasti ada niat, nggak usah niat juga. Ini kan anda mau ngebersihin tuh, itu seperti niat sudah. Ya nggak ada pakai niat, tapi niat ngebersihin nggak ada. Ya, kalau pengen bersih benar kita jilat dulu. Boleh nggak? Hah? Najis ini ente dong. Ya, nggak apa-apa. Ini pertanyaannya mesti niat, nggak usah niat. Siram aja. Ya. Ada yang lain? Yang saya bisa saya jawab, yang nggak bisa saya nggak jawab. Kalau ada yang mau ditanyain jangan malu-malu. Nanti udah nggak ada Habib, anak tadi mau nanya sama Habib nggak enak. Nggak enak kenapa? Orang nggak bayar kok nanya. Nah. Alhasil, ingus bukan najis ingus. Ingus bukan, tidak setiap yang kotor najis. Tapi yang najis kotor. Tidak setiap yang kotor najis. Orang Sunda bilang letak lumpur, kotor nggak? Najis nggak? Nggak najis. Lumpur nggak najis. Ingus juga nggak najis, cuman kan menjijikkan, ya kan? Nah, ya dibersihin, ya gitu. Tapi nggak najis. Kita kena ingus, nggak apa-apa. Ingus kita kayak ingus orang, nggak apa-apa. Ludah nggak najis, ya. Air kencing, najis, ya. Kalau ingus enggak. Ya. Nah, ini yang sekarang nih, yang bakal datang nih. Kalau kita nyuci najis, gimana hukum airnya? Nah, itu pertanyaan kan bagus. Bagaimana menghukumkan air bekas cucian najis? Itu namanya ghusalah. Namanya ghusalah. Ya. Wa'lam anna ghusalatan najasati ba'da taharatil mahallil maghsuli tahiratun. Ketahuilah olehmu bahwa air bekas cucian najis itu bisa jadi suci tapi tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Ente nggak boleh pakai ibadah, nggak boleh. Kayak air mustakmal, suci tidak mensucikan. Ente mau pakai ngebersihin najis nggak boleh. Mau minum silakan, ente mau nggak apa-apa. Ya, mau pakai mandi, bismillah. Cuci piring, mangga. Cuci baju, silahkan. Tapi cuci najis atau cebok atau wudhu tidak boleh. Suci tapi tidak mensucikan. Tetapi ada syaratnya. Air cucian najis ini bisa jadi suci, ada syaratnya. Kalau salah syaratnya dia mutanajis, nggak boleh juga. Jadi menjadi terkena najis namanya, air mutanajis. Kalau najis kan kencingnya, ya kan? Kencingnya, darahnya, muntahnya. Kalau yang tercampur dengan itu namanya mutanajis, kena air, kena najis. Baik. Hukumnya najis juga, ya. Inin fasolat
ghairu mutaghayyiratin wa lam yazid waznuha ba'da infisaliha amma kana ba'da tibari miqdari ma yatasharrabuhu al-maghsulu minal ma' hadza idza lam tablugh qullatan fa in balagathuma fasyartu adamut taghyir. Yang gampang dulu. Ceritanya baju. Ini dah, ya. Najis ini di sini kena kencing. Ya, nggak ada bentuknya. Kencing tapi tahu kita ini kena kencing nih. Mau dicuci. Ya. Kalau dimasukkan ke dalam air yang lebih dari 2 gula, air banyak, cemplungin aja. Lihat nggak? Rusak nggak? Nggak rusak, udah. Ini suci, airnya juga suci. Kayak misalnya kali Cisadane, kali Ciliwung, ente tinggal giniin aja, ya. Tapi kalau kali di kota, udah bukan kali lagi itu, comberan, ya. Kalau masih di Bogor tuh masih bisa deh tuh, ya, masih bagus. Kalau yang udah di Jakarta sih, masya Allah udah susah disebut bersihnya, ya. Taib atau di laut, nah, silakan. Udah ya kalau yang besar. Nah sekarang kalau kebetulan airnya sedikit, jangan dicemplungin, mutan najis dong ini. Air cuma seember, cemplungin, najis sudah. Ininya najis, airnya juga najis. Tapi kalau kita ini nggak ada air, lagi paceklik air, jangan dibuang nih air bekas cucian najis. Selama nggak ada bentuknya, bekas sedikit kena kencing anak, atau kena kencing binatang, ya. Nah, itu menjadi suci dengan 4 syarat. Air cuciannya, kalau kita tandanin di tadah tuh air suci dengan 4 syarat. Tapi pertama, air yang digunakannya ngucur, bukan dicelep. Airnya kan sedikit, pakai gayung kita, pakai apa aja, ngucur. Satu syarat tuh, airnya ngucur. Berarti kalau airnya nggak ngucur, sedikit, najis dong, ya, mutan najis. Nah, yang kedua, nggak bertambah timbangannya tuh air yang jatuh. Tuh air yang kita tadain, misal ini najis kan ada beratnya walaupun sedikit, tapi kita nggak tahu beratnya berapa, ya. Nah, ada bentuk yang nggak ada bentuk terserah. Ada, misalnya itu najis beratnya 1 gram. Kita cuci pakai air 10 gram. Berarti jadi berapa? 11 gram misalnya, ya. Tapi nanti dilihat lagi. Kalau jadi dilihat lagi kan ini kan nyisep. Ini kan nyerap. Jadi kalau air yang turun itu tidak bertambah beratnya dengan setelah dipikir oleh kita, oh diambil sama air ini nih, keserap sekian gram, iya kan? Najis sekian gram, nggak bertambah. Misalnya najisnya 1 gram, air ini tadinya 10 gram, siramin. Diambil oleh ini 1 gram, kecampuran najis 1 gram, kan berarti 9 gram kan? Ini nggak masalah, nggak nambah. Tapi kalau setelah dicuci najis di sini tadinya air 10 gram, jadi 12 gram najis. Kata Bang Ajis, pusing juga Bibi ya. Ini kerjaan fuqaha ya, sudah ahli fikih nih, ya. Jadi begitu, bisa suci, airnya ngucur, 2 tidak nambah timbangannya, ya, tidak nambah timbangannya. Ketiga, air yang di bawah itu tetap bersih, walaupun tidak nambah timbangan tapi jadi kotor, tetap hukumnya najis. Nah sekarang kita kan suka nyuci najis pakai air tuh. Kalau airnya banyak ini, insya Allah itu najis, itu usahanya suci. Nggak perlu ente tadain, anak tadain, mau tahu omongan Habib, jangan, nggak usah. Ya. Ketika kita nyuci, maaf kotoran, beberapa kucuran, 3 kucuran, udah bersih, udah. Itu sudah usahanya bersih. Ya. Ini kalau di negeri-negeri yang susah air, itu diambil lagi, bekas nyuci itu diambil lagi. Ya, tapi di Indonesia alhamdulillah air melimpah ruah, ya, alhamdulillah. Cuman jangan digunakan yang enggak, Allah bisa tarik tuh keberkahan, ya. Kan dulu ada dalam Al-Quran tuh negeri apa namanya,
negeri ya Allah apa namanya? Yang terus dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pada kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pohon-pohon kaktus dan ini tadinya luar biasa ya. Sabak. Kaum Sabak karena maksiat kepada Allah dibinasakan. Padahal tadinya subur tanahnya. Kita juga begitu. Kalau orang yang terlalu banyak maksiat bukan tidak mungkin diambil. Nasallallahu alaihi mudah jangan sampai ya insyaallah. Di Indonesia sih Masya Allah masih kedengaran azan, masih ada sholat tarawih, masih ada sholat Jum'ah, masih orang baca Quran, orang baca ratib, orang baca mulut, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Jadi hadirin, syarat air cucian itu menjadi suci. Yang pertama, ya, 4 ya. 1 air yang ngucur, 2 tidak bertambah timbangannya. 3 air yang di bawah bersih, 4 tempatnya juga yang disiram bersih, itu 4. Ya, jadi disiram, najisnya dilihat nggak ada, airnya timbangannya nggak nambah, dilihat lagi, ngucur bener, dikucurin, ya, terus dia tidak rusak, baru bisa dipakai lagi. Kalau nggak ada syarat 4 ini, tetap hukumnya mutanajisun, mesti dibuang. Nggak boleh dipakai. Nah, seandainya pun dia bersih, nggak boleh ente pakai wudhu, nggak boleh pakai cebok, ya, nggak boleh pakai ibadah. Dia bisa pakai bersihin lagi, boleh, ya, bersihin lain, bersihin piring, bersihin baju, ya. Tapi kalau untuk diminum silahkan, kalau ente mau minum, ya. Nah, tapi untuk dipakai wudhu atau mencuci, misalnya kita kencing, cuci sama dia nggak bisa, nggak boleh. Nah, mensucikan dia, suci tapi tidak mensucikan. Sekarang siapa coba yang tahu-tahu yang begini nih? Kalau nggak ngaji, ada. Najis dia pakai, kencing dia berdiri, waktu sholat dia sholat aja, pada bawa najis. Kadang-kadang dia di Jumatan duduk tidur, nggak lama buah posnya keluar, pret, dia diam aja gini. Yang sebelah nggak ngingetin, kentut kan? Batalin wudu nggak? Batal. Dia nggak tahu. Sembahyang aja. Kasih tahu tuh mestinya. Ya kalau kita nggak tahu, dia dengan urusan dengan Allah. Kita kalau tahu nih orang sebelah kita kentut, kasih tahu. Jangan ngotot lagi. Enggak, saya nggak kentut. Wah, terserah. Ya. Hati tuh. Terus lagi yang paling bagus itu kalau lagi imam khutbah, kita main handphone. Tuh paling bagus, sempurna Jum'ahnya tuh. Kita main handphone, main itu apa namanya? Game. Imam khutbah kita main game. Itu mantap tuh Jum'ahnya tuh. Mantap sama setan, saudara-saudara, ya. Anda lihat sendiri, bukan kata orang lain. Ya Allah, ini orang pakai. Cuman kalau kita mau tegur nanti tersinggung, susah nih. Sebab itu pasti tersinggung kalau begitu, kalau bukan orang dekat kita. Ini orang lagi khutbah, kan waktu khutbah, ayuhan nas. Apa artinya? Hai orang-orang. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, kalau naik imam ke mimbar, fala yatahaddatsanna ahadukum. Ya, jangan ngomong. Jangan main jangan wala yatahaddatsanna ahadukum, itu apa lagi? Fa in tahaddatsa faqad laga wa man laga fala jum'ata. Kalau dia ngomong-ngomong, atau ya bas biadu gini-gini dan sebagainya, Jum'ahnya nggak sempurna. Kalau Jum'atan nggak sempurna Jum'ahnya. Apalagi ini sengaja. Imam Jum'ah dia pakai inian. La ilaha illallah. Kayak nggak ada waktu lagi itu. Nggak ada waktu lagi. Kita harus terus main handphone. Nggak mati kan nggak main handphone. Nggak main game juga nggak mati kan. Kalau dulu matiin atau paling tidak di silent. Sembayang deh. Paling berapa sih? 10 menit tuh sembayang. Habis itu ente buka lagi, kencengin malahan di masjid biar digebugin orang. Ya. Jangan saudara, ya. Nggak boleh ya'bas biyadu, ngomong aja nggak boleh, apalagi nonton. Ya. Yang nggak ada artinya. Ngomong kecuali ada orang yang mau jatuh bakal mati, itu lain lagi deh. Nggak apa-apa. Kita lihat orang yang buta, dia mau jatuh nih, Pak awas Pak. Nah itu nggak masalah. Kalau sengaja ngomong, diam kamu, nggak boleh. Ngomong diam kamu juga nggak boleh. Ya, makanya anak-anak yang ke masjid ajar dong. Jangan dibikin masjid ini tempat main, jangan.
Kasih tahu nih, masjid tempat mulia bukan tempat main, kejar-kejaran sana, kejar-kejaran sini. Nggak bisa. Walaupun memang dia masa depan masjid ini. Tapi kalau anak-anak yang begitu kira-kira bisa ngisi masjid bener nggak? Ntar gitu terus. Ya diajar tuh, anak-anak diajar di rumahnya. Kalau mau ke masjid begini, bawa oleh kita, dekat dengan kita, bajunya bagus, rapi, jangan main. Supaya terus begitu jadi tertib, saudara-saudara. Ya. Baik. Selanjutnya walamma farqal musannif. Isa jam berapa Isa? Isa 1 menit lagi waktosna sef. Ya. Siapa? Pak John. Iya sama kalau lantainya nggak bertanah 7 kali, 1 kali dengan tanah ya. Repot juga tuh kalau di lantai, makanya jangan makan bakso babi, bakso sapi aja ya. Bilangin Pak John jangan makan bakso babi, bakso sapi aja ya. Nanyanya gitu lagi, tapi nggak apa-apa dia sih nanya ya. Kalau Habib ngomong begini ini jangan dimasukin hati ya. Oh, maksud saya udah sulit majam bukan, saya juga paham pertanyaannya begitu. Tapi tetap mesti disertu ya. Kalau itu bakso babi tetap disertukan tadi. Jangankan itu kan bakso, turunan sama dengan kambing. Anjing kawin dengan kambing. Keluarnya kambing, tetap babi. Tetap anjing dia. Tetap anjing. Ya, sama. Misalnya kambing kawin dengan babi. Kambing kawin dengan babi, keluarnya kambing, tetap itu hukumnya babi, bukan anjing ya. Nasallallahu alaihi. Kita dikasih sama Allah banyak kok, daging ayam, daging burung, daging kambing, sapi, kerbau, daging ular. Jangan daging ular saudara kayak nggak ada main ya, jangan, nggak boleh ya. Dia kan bercaling tuh ular. Baik. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada bekal buat ibadah kita, karena ini membawa kita kepada kebenaran ibadah ya, untuk sholat jadi betul, tidak kena najis, suci ya, karena sholat harus suci, badan kita, tempat kita ya, baju kita, itu semua jangan mencuci najisnya yang benar ya. Wallahu a'lam, kurang lebih saya mohon maaf. Kemudian mari kita bacakan suratul Fatihah untuk kesembuhan